Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan atau kondisi semua dalam keadaan baik-baik saja, kondisi keuangan kita stabil, usaha kita semakin maju, dan sebagainya, begitu mudahnya kita mengatakan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Begitu mudahnya saudara. Tetapi sebaliknya, ketika usaha kita bangkrut, atau kondisi kita semakin merosot, keuangan kita habis, badan kita sakit, keluarga kita berantakan, apakah kita tetap mengatakan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu topik, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menuliskan surat ini adalah Paulus. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini, dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Dia sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa Bapak Ibu? Dia sedang berada di dalam penjara. Dia dipenjarakan oleh karena Injil. Oleh karena pemberitaan Injil. Dia harus mengalami hal itu. Tetapi justru dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dia berkata kepada jemaatnya. Dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Dia menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bahkan bukan hanya di dua jemaat ini Bapak Ibu. Dia juga menuliskan pada waktu di dalam penjara, dia menuliskan kepada jemaat di Filipi bahwa mengucap syukurlah, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata mengucap syukur dalam kondisi yang begitu sulit itu sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin apa yang sedang kita alami saat ini membuat kita begitu sulitnya untuk mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena dikatakan di sini bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau tadi Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sekarang dikatakan di Roma ini bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita alami tidak suatu kebetulan. Saya percaya bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami sebagai orang-orang percaya, ada rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu, bahwa tidak sedetik pun Allah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau saja kita menyadari bahwa sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan kita ada.
maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun itu menyakitkan, tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup ini. Bahkan di dalam Yeremia, di situ dijelaskan bahwa Allah tidak pernah merencanakan rencana kecelakaan dalam hidup kita. Dia selalu merencanakan rancangan damai sejahtera. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu merancangkan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mempunyai tujuan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Tapi Dia punya tujuan untuk memberikan kebaikan bagi setiap orang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal adalah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Kalau kita belajar Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, ada seorang tokoh yaitu Yusuf. Sebenarnya ada banyak alasan bagi Yusuf untuk tidak bisa mengucap syukur dalam hidupnya. Kenapa? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Dia dijual ke Mesir. Dia menjadi budak di sana. Tetapi kita lihat, tidak ada satupun Yusuf mengeluh ketika dia menjalani proses itu. Dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Dan pada akhirnya, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir pada saat itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum dia jadi menteri, sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dia mengalami proses yang begitu panjang. Tantangan yang dia alami membuat dia semakin maju, membuat dia semakin bersemangat untuk menjalani proses hidupnya dan mengucap syukur kepada Allah, yang pada akhirnya Allah menunjukkan kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah merencanakan yang buruk dalam kehidupan kita, membuat kita tetap mengatakan, terima kasih ya Tuhan. Sebuah lagu mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin kita mengalami kemerosotan, mungkin usaha kita tidak baik di dalam menghadapi pandemi ini. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, sesuai dengan firman Allah, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu, dan Tuhan akan menunjukkan kebaikan-Nya di dalam kehidupan keluarga kita, usaha kita, dan sebagainya. Seorang nelayan Bapak Ibu pergi ke laut untuk menangkap ikan. Pada waktu dia pergi ke laut, dia tidak menyadari bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Dia sudah sampai di tengah laut, tiba-tiba hujan turun dan membuat dia merasa ketakutan karena tidak seperti biasanya. Semakin lama hujan semakin deras, semakin lama ombak semakin naik, dan pada akhirnya ombak itu terlalu besar dan menghancurkan kapal daripada nelayan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sangat jauh ke dalam laut, dan pada akhirnya nelayan ini hanya memeluk satu papan daripada kapalnya, daripada perahunya, sehingga papan itu membawa dia ke pinggir laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang nelayan ini berusaha untuk mengatakan Tuhan terima kasih, tapi tidak mungkin bisa. Tidak bisa. Kenapa hal ini terjadi dalam hidup? Tetapi nelayan ini menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya
Dia meminta pertolongan kepada siapa? Tidak ada orang di pantai itu. Di pelosok dia sampai di situ. Dan akhirnya dia berusaha untuk berjuang. Dia berusaha untuk menghidupi dirinya. Dia membangun gubuk di situ untuk tempat tidurnya di pinggir pantai itu. Dia mencari buah-buahan yang ada di hutan itu untuk dia makan. Dan suatu hari ketika dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dia kembali dan ternyata gubuknya pun itu terbakar. Sebelum gubuknya terbakar, dia selalu berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tolong kirimkan kapal untuk menjemput saya ke sini. Tapi ketika suatu hari justru gubuknya itu terbakar, membuat dia berkata, Tuhan, setiap hari saya berdoa meminta pertolongan, tapi kenapa justru gubuk saya ini juga terbakar? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya harus meninggalkan keluarga saya. Saya mau mencari nafkah, justru yang terjadi seperti ini tidak sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia sedang mengeluh, tiba-tiba ada satu kapal dia lihat dari jauh dan semakin mendekat sampai ke pantai di mana dia berada. Dia bertanya, kenapa kalian ke sini? Petugas kapal itu mengatakan bahwa kami melihat di sini ada asap yang begitu tinggi, yang pada akhirnya membuat kami mengatakan bahwa sepertinya ada yang meminta pertolongan di sana. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, sang nelayan ini dinaikkan ke kapal itu dan diantar ke kampungnya untuk bersama-sama dengan keluarganya kembali. Apa yang dikatakan oleh nelayan ini? Terima kasih ya Tuhan. Meskipun saya mengalami proses yang luar biasa, yang begitu menyakitkan. Dan terima kasih Engkau telah membakar gubuk aku ini, yang membuat aku bisa kembali lagi ke keluarga aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan perasaan daripada nelayan ini ketika dia mengalami persoalan yang besar, badai yang besar dalam kehidupannya. Kalau kita berada di posisi yang sama, begitu sulitnya kita mengatakan terima kasih Tuhan dalam kondisi tersebut. Tapi kita lihat Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita bersama-sama mengatakan terima kasih Tuhan. Sesakit apapun, sesulit apapun kondisi kita, Tuhan lihat dan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Allah senantiasa memberikan pengharapan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan ucapan syukur. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu, tetapi kita tetap berkata, Tuhan, terima kasih atas kebaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.